Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Faizatur Rahmah. Saya Faizatur Rahmah dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Zul Hasan Genggong. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya insani dan apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan saat kita ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau kita ingin merekrut seseorang atau beberapa orang karyawan atau pegawai. Baik, untuk itu marilah simak, tonton video ini sampai akhir, dan sebelum itu klik lonceng yang ada di samping dan juga klik like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel YouTube Faizatur Rahmah. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada penyesuaian, peningkatan, dan mutasi sumber daya insani. Penyesuaian mutu SDI di sini dimulai ketika kita ingin merekrut seorang atau beberapa orang karyawan atau pegawai. Hal ini bertujuan agar pegawai dan karyawan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pegawai seperti apa yang biasanya direkrut atau lolos kualifikasi, yakni yang memiliki keimanan yang kuat, jujur, amanah, disiplin, cerdas, tanggung jawab terhadap persoalan, berpengalaman, dan mampu menghargai orang lain serta mudah bergaul. Selain mutu SDI, di sini juga ada mutasi. Mutasi yakni perpindahan dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Dan hal itu termasuk wajar-wajar saja, akan tetapi jika pemindahan tersebut dikarenakan oleh sebuah kasus tertentu, maka menjadi negatif dan terkesan sebagai langkah pembuangan. Materi yang kedua, di sini ada kompensasi atau gaji. Kompensasi yakni kontribusi atau balas jasa terhadap suatu karyawan atau organisasi berdasarkan hasil evaluasi dari pekerjaannya tersebut. Kompensasi di sini bisa berupa gaji, upah, insentif, keuntungan, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Kompensasi digunakan untuk membuat karyawan merasa termotivasi. Wah, saya sudah bekerja dengan baik, gitu. Jadi kan karyawan itu merasa termotivasi. Lalu gaji, yakni penghargaan yang diberikan kepada karyawan secara teratur dan biasanya diberikan ketika akhir bulan. Sedangkan tunjangan yakni berupa asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan dinas, dan tunjangan anak. Baik, materi yang ketiga, di sini ada evaluasi kinerja karyawan dan juga PHK. Apa itu evaluasi kinerja karyawan? Evaluasi kinerja karyawan yaitu penilaian kinerja karyawan oleh suatu perusahaan. Bisa dinilai langsung oleh atasan maupun bawahan melalui metode 360 derajat. Dan apa tujuannya? Tujuan dari evaluasi kinerja karyawan yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawan atau pegawai dan sebuah organisasi dalam suatu perusahaan. Sedangkan PHK sendiri yaitu pemutusan hubungan kerja. Dan mengapa PHK dilakukan? PHK dilakukan karena berbagai alasan. Yang pertama, karena faktor internal yang dari karyawannya sendiri, yaitu karyawan melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan atau kebijakan dari suatu perusahaan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu pengurangan beberapa karyawan atau pegawai. PHK sendiri merupakan langkah yang paling akhir yang diambil oleh perusahaan ketika karyawan sudah tidak memenuhi harapan atau tidak ada kebutuhan dari organisasi yang tidak terpenuhi. Materi yang keempat, di sini ada sistem informasi manajemen SDI. Sistem informasi manajemen SDI di sini memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama, perekrutan atau penerimaan karyawan yang bisa disebut dengan recruitment and hiring. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, manajemen data. Dan yang keempat,
penghentian dan administrasi tunjangan. Materi yang kelima di sini ada motivasi kepuasan kerja dan produktivitas. Apa itu kepuasan kerja? Kepuasan kerja yaitu perasaan seseorang baik senang ataupun tidak terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja ini didasarkan pada kesesuaian antara harapan yang timbul dengan apa yang diperolehnya seperti gaji, upah, kesempatan promosi, pengawasan, dan juga rekan kerjanya. Telah sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu pengintegrasian dan pemeliharaan karyawan. Yang pertama di sini ada disiplin kerja. Apa itu disiplin kerja? Disiplin kerja yaitu sikap menghargai atau patuh terhadap peraturan yang berlaku, baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Yang kedua di sini ada komunikasi. Komunikasi merupakan aspek yang paling penting dalam baik itu dari kerja tim atau di sebuah perusahaan. Jika terjadi miskomunikasi antara atasan dan juga bawahan, itu akan sangat menghambat terhadap perusahaan. Makanya, jika ingin perusahaannya maju, maka komunikasinya harus lancar, baik itu antar karyawan maupun antar atasan dan juga bawahan. Yang ketiga di sini ada kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dalam konteks organisasi, kepemimpinan di sini bertanggung jawab untuk menetapkan visi misi, terus menyusun strategi, mengarahkan karyawan. Istilahnya sama seperti direktur gitu kan, mempunyai visi misi, juga mengarahkan karyawannya, yang juga memberikan motivasi. Motivasi juga diberikan itu bukan hal yang mudah ya. Motivasi di sini mewakili proses psikologi yang mendorong timbulnya tindakan berupa sikap maupun perilaku. Dan yang terakhir di sini ada stres kerja. Apa itu stres kerja? Stres kerja yaitu perasaan menekan atau tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Baiklah, itu tadi beberapa langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita bekerja di suatu perusahaan atau merekrut sebuah karyawan agar bekerja di perusahaannya kita. Cukup sekian, semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya Faizatul Rahmah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.